Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasi hasil kuesioner kami dan anggota kelompok saya terdiri dari Zakia Al-Devela, Rosalia Azara, saya Maulana Imam, dan Muhammad Sabilillah. Dari latar belakangnya, analisis statistik diperlukan untuk memahami hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Salah satu metode yang digunakan adalah ANOVA two-ways yang berfungsi menguji pengaruh dua faktor independen sekaligus serta melihat apakah terdapat interaksi di antara keduanya terhadap satu variabel dependen. Melalui tugas ini, kelompok kami diminta untuk mengumpulkan data minimal 100 responden, mengolahnya menggunakan SPSS, dan menganalisis hasilnya berdasarkan nilai F dan signifikasi. Penelitian ini membantu mahasiswa lain memahami cara melakukan analisis data secara sistematis, mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan metode statistik yang tepat. Rumus permasalahannya, apakah faktor X1 berpengaruh signifikan terhadap Y? Apakah faktor X2 berpengaruh signifikan terhadap Y? Apakah faktor X3 berpengaruh signifikan terhadap Y? Apakah faktor X4 berpengaruh signifikan terhadap Y? Dan apakah X1 sampai 4 berpengaruh secara simultan terhadap Y? H5 dari uji F4. Tujuannya melakukan riset menggunakan metode ANOVA two-way, menguji pengaruh dua faktor independen X1 dan X2 terhadap satu variabel dependen Y menggunakan minimal 100 responden, mengolah data menggunakan SPSS, menyediakan link Google for Questionnaire. Metode penelitian yaitu ANOVA two-way plus regresi linear berganda. Alatnya yang kami gunakan yaitu SPSS, jumlah responden minimal 100 orang, jenis data ordinal atau interval dari kuesioner Likert, teknik pengujian uji T, uji F, R square. Pengertian ANOVA two-ways. ANOVA two-ways adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen faktor terhadap satu variabel dependen. Dan apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut? Metode ini digunakan ketika penelitian melibatkan dua faktor kategori dan peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan kelompok memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil. Deskripsi variabelnya, variabel independen X1 durasi penggunaan media sosial, X2 penggunaan untuk hiburan interaksi, ketiga kesulitan mengurangi penggunaan media sosial, X4 menunda pekerjaan karena bermain media sosial. Variabel dependen Y, penggunaan media sosial mengaruhi produktiviti. Pengujian hipotesis pertama, H1 diketahui untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,557 sampai 0,05 dan nilai T hitung minus 0,590 atau lebih T tabel 1985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. B. Pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,556 atau 0,05 dan nilai T hitung minus 0,590 sampai tabel 1985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis ketiga diketahui nilai C untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,0000
kurang lebih 0,05 dan nilai T hitung minus 4,083 lebih dari T tabel 1985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Pengujian hipotesis keempat. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,046 kurang lebih 0,05 dan nilai T hitung minus 2,019 lebih dari T tabel 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X4 terhadap Y. Data hipotesis, daerah penolakan H0 terletak di kedua ujung distribusi, yaitu T kurang lebih 1,985 2 T lebih dari plus 1,985. Daerah penerimaan H0 terletak di tengah kurva, yaitu minus 1,985 kurang dari T kurang dari plus 1,985. Hasil kesimpulan hipotesis keputusan hipotesis 1, karena T itu 0,590 berada di dalam batas kritis, tidak melewati 1,985, maka titik T minus hitung jauh di daerah penerimaan H0. Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 terhadap Y. B. Keputusan hipotesis 2. Karena T minus itu berada di dalam batas kritis, maka titik T hitung jauh di daerah penerimaan H0. Artinya H0 diterima dan H2 ditolak. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara X2 terhadap Y. Keputusan hipotesis ketiga, karena T hitung berada di luar batas kritis, maka titik T hitung jauh di daerah penerimaan H0. Artinya H0 ditolak, H3 diterima. Terdapat pengaruh signifikan antara X3 terhadap Y. Oke, keputusan hipotesis 4. Karena T hitung berada di luar batas kritis, maka T hitung jauh di daerah penerimaan H0. Artinya H0 ditolak dan H4 diterima. Terdapat pengaruh signifikan antara X4. Kebiasaan menunda pekerjaan akibat media sosial terhadap Y. Hasil data hipotesis, nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan F itu 11,045 lebih dari F tabel, yaitu 2,47, sehingga dapat disimpulkan bahwa H05 ditolak dan HA5 diterima. Karena nilai sig kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Artinya, penggunaan media sosial mempengaruhi produktivitas dan waktu istirahat. Hasil data hipotesis, nilai R² sebesar 0,289. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan variabel Y adalah 28,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan mampu menjelaskan variasi variabel Y sebesar 28,9%. Sedangkan sisanya, yaitu 71,1%, dijelaskan faktor-faktor lain di luar model.
Dan ini hasil data kami setelah kami meriset dari kuesioner kami. Hasil keduanya, hasil ketiga kami, dan hasil data ya. Persamaan regresi Y sama dengan 1414 plus minus 0,58 X1 minus 0,75 X2 0,458 X3 plus 0,212 X4. Kesimpulan ya, penggunaan media sosial secara umum berpengaruh terhadap produktivitas dan waktu istirahat. X1 dan X2 tidak berpengaruh secara signifikan, X3 dan X4 memiliki pengaruh yang signifikan. Secara simultan, seluruh variabel X memenuhi Y. Variasi Y dijelaskan oleh model sebesar 28,9%. Dan sekian dari kelompok kami presentasinya. Jika ada kesalahan dari kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.